Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mas Geng, Mas Gas. Berjumpa lagi dengan channel Dani AR ya Mas Geng. Hari ini hari Rabu tanggal 11 Juni 2025. Ini kita sedang berada di antara kawasan Simpang Susun Sayung ya Mas Bro. Nanti kita akan melihat bagaimana titik temu antara konstruksi pel slab dengan konstruksi matras bambu tanggul laut. Nah, ini kita lihat progres pemancangan dan juga fabrikasi dari matras bambu. Kita akan terbang ke depan terus ya Mas Geng. Oh ya, ini kita terbang di sekitar jam 9 pagi Mas Geng. Alhamdulillah cuacanya cukup cerah. Di area ini sudah sangat banyak stok spoon pile yang nanti akan ditancapkan, ditanam di dalam tanah sedalam kurang lebih 60 meter Mas Geng, sangat dalam. Ini juga ada satu unit alat pancang paku bumi diesel hammer. Nah, progres terbaru di sini adalah area ujung ini sudah dijadikan tempat fabrikasi dari matras bambu. Ini sudah banyak stok tumpukan bambu ya Mas Geng. Ini bambunya masih baru, terlihat masih hijau. Nah, ini di bawah ada banyak pekerja yang sedang merakit matras bambu. Matras bambu yang dirakit pada awal perakitan ini layernya adalah satu persatu ya Mas Geng. Maksudnya tidak menggunakan formasi 3434, melainkan satu atau dua batang bambu. Nah, ini kita ambil dari matras bambu di area Morosari. Kita terbang menuju ke area pel slab. Ini ada bagian matras bambu yang dirakit terpisah ya Mas Geng. Ada apa ini kira-kira? Dan di samping kanan itu ada cerucuk bambu yang belum ditancapkan sepenuhnya ke dalam tanah di dasar air tersebut. Di sebelah kiri itu juga ada Mas Geng, cerucuk bambu. Nah, ini area perakitannya terpisah. Kira-kira ada apa ini ya? Nah, nanti perairan di sini akan terhubung dengan Sungai Sayung Mas Geng. Nanti akan ada rekayasa yang belum kita ketahui saat ini agar air di sini itu bisa dikontrol dalam satu sistem kolam retensi Seribulan. Karena ini masuknya area Sayung ya Mas Geng. Jadi nanti airnya mengalir di kolam retensi Seribulan dan juga rumah pompanya Mas Geng. Nah, ini ada banyak pekerja yang sedang mensortir, menurunkan atau membongkar batang bambu dari dalam truk. Nah, pada saat awal perakitan matras bambu itu menggunakan formasi 21 atau 12 batang bambu ya Mas Geng. Itu berfungsi untuk pijakan serta perakitan matras bambu di atasnya agar pekerja lebih mudah merakit bambu di atas air. Kalau menggunakan formasi yang 3434 itu kan bambunya terlalu berat ya Mas Geng, jadi harus menggunakan dasaran atau awalan dulu. Nah, itu di depan adalah matras bambu yang berada di Morosari. Pagi ini juga ada truk yang sedang mengantri untuk membongkar bambu. Nah, bambu tersebut didapatkan dari wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Ada Cirebon, Majalengka, Kabupaten Bandung, Garut, serta Tasikmalaya dan sekitarnya. Dari Banten juga ada Mas Geng bambu-bambu yang didapatkan tersebut. Kebanyakan dari Jawa Tengah seperti Banjarnegara, Cilacap, Magelang, dan sekitarnya. Ini jadi panjang dari konstruksi pel slab ini kurang lebih 2,1 km Mas Geng, dari titik simpang Susun Sayung maksudnya Mas Geng,
dari titik simpang susun Sayong sampai titik poin perbatasan Matras Bambu. Itu panjangnya sekitar kurang lebih 2,1 km. Nah, Perslab ini kontraktornya itu ikut BUCG, Beijing Urban Construction Group, perusahaan konstruksi asal Beijing, Cina. Ini juga masuknya dalam paket 1A, satu paket dengan peninggian jembatan Kaligawe serta elevated freeway di Jalan Nyosudarso Arteri Kaligawe itu ya Mas Geng, itu satu paket dengan yang di sini. Karena mungkin pekerjaan konstruksinya itu sudah diperhitungkan ya Mas Geng, untuk kontraktornya jadi satu karena pekerjaannya itu sekitar pemancangan dan juga pembuatan jalur elevated atau jalur di atas tiang-tiang pancang. Nah, jadi pengerjaannya itu estafet ya Mas Geng, pemancangan dulu, kemudian ada pembobokan atau penghancuran kepala tiang pancang. Kemudian dilanjutkan dengan pengecoran kepala billhead Mas Geng. Setelah billheadnya terbangun atau terbuat sempurna, baru dilanjutkan dengan pemasangan panel-panel beton. Nah, nanti kita ini tidak usah ke simpang susun Sayong ya Mas Geng, karena pekerjaan intinya ada di sekitaran sini. Coba kita akan lihat ke arah simpang susun Sayong seperti apa. Ini sudah cukup jauh ya Mas Geng pemancangan ini dari titik awalnya di simpang susun Sayong. Nah, itu simpang susun Sayong ada di depan sana. Jadi nanti lantai jalannya atau main roadnya ini dibuat atau menggunakan panel-panel beton yang sudah difabrikasi di plannya CRBC, berada di Sayong sini juga Mas Geng. Nah, kemarin ada yang bertanya apakah timbunan di bawah pel slab tersebut kurang tinggi. Jadi gini ya Mas Geng, setiap pembangunan jalan tol ini kan ada jalan akses pembangunannya. Nah, setelah semuanya terkerjakan atau semuanya telah dibangun sempurna, jalan akses proyek itu materialnya akan dibongkar Mas Geng, akan dioper ke tempat lain. Salah satunya nanti material bongkaran jalan akses akan ditimbunkan atau diletakkan di bawah pel slab ini. Jadi nanti timbunannya lebih tinggi dan juga tidak mubazir material ya Mas Geng. Nah, jalan akses di samping kiri itu kurang lebih lebarnya sekitar 8 meteran. Nanti dibongkar dan diletakkan di bawah konstruksi pel slab tersebut. Seperti pada pembangunan tol Semarang Demak seksi 2 yang sudah beroperasi, dulu jalan aksesnya juga dibongkar semua Mas Geng, dikembalikan dengan semulanya Mas Geng, seperti sebelum ada pembangunan tol tersebut. Dari jalan Pantura menuju ke simpang susun Sayong itu kan juga ada jalan akses khusus proyek. Nanti materialnya juga akan dibongkar dan dioper ke bawah pel slab ini agar timbunannya lebih tinggi. Karena mengingat kalau air pasang itu hampir sama ya, bahkan sempat menggenangi area bawah tiang-tiang pancang ini. Nanti material jalan akses atau timbunan yang sudah tidak terpakai akan dioper ke tempat di bawah pel slab atau di bawah tiang-tiang pancang ini Mas Geng. Dan nanti untuk perairan yang berada di lingkup dalam tanggul laut ini atau yang berada di sekitaran simpang susun Sayong ya Mas Bro, atau yang berada di depan kita itu kan terpisah dengan perairan kolam retensi. Nanti akan terkoneksi menjadi satu Mas Geng.
Walaupun untuk saat ini belum terlihat progresnya seperti apa, tapi sudah disiapkan sistemnya. Ini kalau semisal ditimbun atau ditanggulkan, perairan yang berada di depan itu terpisah dengan laut. Kalau ada hujan pasti akan menggenang di dalam lingkup tanggul laut tersebut. Jadi dibuatkan sistem yang menjadi atau yang terkoneksi dengan kolam retensi serta rumah pompa Sriwulan, karena ini masuk wilayah Sayung ya Mas geng. Oke ya, sekian, terima kasih informasi yang dapat kami sampaikan. Videonya akan dilanjutkan beberapa hari ke depan Mas geng.